Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askara di sini dan ini kanal Guru Motovlog edisi spesial bersama Faisal Sareza. Halo. Oke. Hari ini saya kedatangan seorang teman saya, sahabat saya, sekaligus guru saya di bidang sastra. Kita teman satu kelas di jurusan sastra Indonesia ya, di salah satu universitas di Bandung. Dia yang mengajari saya, meracuni saya sebenarnya untuk banyak terlibat di dunia sastra secara aktif. Oke. Berhubungan dengan fenomena corona sekarang ya, dan setiap guru diwajibkan untuk membuat sebuah pembelajaran daring. Jadi hari ini saya meminta Faisal Sareza untuk berbagi tentang sesuatu yang berhubungan dengan apa yang sudah dia geluti selama berapa tahun tuh? 15 tahun terakhir. 15 tahun. Oke. Dan ini menjadi salah satu materi yang sangat sulit sebenarnya. Materi yang sangat sulit. Anak-anak sering banget merasa malas untuk belajar ini, yaitu majas. Menurut siapa? Kang Faisal ya? Jadi gimana nih majas ini di selama dulu waktu SMA gitu ya? Ya, karena kita melihat majas itu sebagai sebuah istilah yang terpisah, berjarak dengan kebiasaan kita. Padahal majas itu nggak berjarak. Majas itu kan gaya bahasa yang sebenarnya sering dipakai oleh kita dalam kehidupan sehari-hari juga. Dalam penggunaan bahasa daerah, bahasa ibu, juga bahasa itu. Hanya saja kita tidak sadar bahwa kita sedang menggunakan majas. Seringkali seperti itu. Oke. Majas ada banyak jenisnya. Banyak banget ragamnya. Lebih dari 40-60 saya lupa. Di guru sekarang banyak banget ya. Hanya saja hari ini saya akan berbicara secara spesifik tentang beberapa majas yang sering muncul di soal. Apalagi sekarang nih mau UN nih. Anak-anak kemarin waktu ada pemantauan mereka banyak banget ngeluh tentang majas ini. Salah satu majas yang sering keluar di soal adalah majas metafora. Gimana nih? Jadi adik-adik dan anak-anakku, untuk menyiasati menemukan dalam soal ujian pertanyaan apa yang namanya metafora, adalah kita harus tahu kalau metafora ini hanya mindahin fungsi sifat. Kamu tuh keras kepala kayak batu, suara kamu tuh lembut kayak roti, tatapanmu tuh teduh kayak pohon. Cuman fungsinya dipindahin. Fungsinya objek dipindahin ke objek lain dari satu. Matamu teduh bagai pohonan. Objek pertama teduh milik pohonan diambil sama teduh mata. Metafora itu gitu. Kamu lihat fungsinya tiba-tiba bergeser, diambil sifatnya diambil untuk kita pakai ke hal lain. Jadi kalau ada tiba-tiba sifatnya diambil sama minta, dia sangat nakal seperti si kancil. Itu metafor. Jadi kata kuncinya adalah sifat. Memindahkan sifat satu ke sifat yang lain. Memindahkan satu sifat objek ke objek yang lain. Itu yang pertama metafora. Terus yang kedua yang sering banget keluar itu personifikasi. Nah, kalau personifikasi adalah tiba-tiba gaya bahasa yang harusnya cuma bisa dilakuin manusia, tiba-tiba bisa dilakukan oleh benda mati atau benda yang lain. Oh, lihat pohon itu menari-nari. Yang biasa nari-nari kan manusia. Oh, lihat hatiku berlari-lari. Yang biasa berlari-lari itu manusia.
wow, matamu indah. Kenapa indahnya? Karena dia melompat-lompat. Yang biasanya melompat tuh kita. Nah, tiba-tiba kita pakai buat objek benda mati atau benda yang lainnya. Jadi kuncinya kalau ada tiba-tiba pekerjaan yang bisa dilakukan manusia tiba-tiba diterapkan pada benda mati ataupun benda yang lainnya, itulah majas personifikasi. Benda lainnya maksudnya hewan atau gimana? Bisa tiba-tiba Tumbuhan? bisa tiba-tiba anggota badan kita, bisa tiba-tiba benda mati, bangku, segala macam. Dan salah satu trik lagi yang sering saya lakukan di dalam kelas adalah untuk mengingat personifikasi, kita harus ingat personnya. Person dalam bahasa Inggris adalah manusia. Untuk memudahkan, maka personifikasi adalah yang memanusiakan apapun itu. Sebenarnya kan secara fisik, kerja fisik maksudnya, dan secara perasaan juga. Seperti misalnya ada pohon yang sakit misalnya, karena ditinggal oleh pemiliknya akhirnya merangas dan lain-lain, itu juga bisa termasuk. Okay. Itu personifikasi. Sekarang kita masuk ke yang ketiga yaitu litotes. Bagaimana? Oke. Majas litotes ini kan sebenarnya kebalikan dari majas hiperbola ya. Belum dibahas ya hiperbola. Belum. Nanti. Setelah ini. Litotes itu dia adalah sebuah gaya bahasa yang tiba-tiba bertujuan untuk merendahkan atau menyembunyikan maksud sebenarnya. Dalam artian merendah. Tujuannya merendah. Jadi kalau ingat litotes, kamu ingatlah sifat manusia yang baik, yaitu rendah hati dan tidak sombong, tapi tidak ditambahi dengan rajin menabung. Itu aja yang litotes. Nah, contohnya misalnya nggak apa-apa. Contohnya misalnya yang sering dipakai, singgahlah di gubuk kami, padahal rumahnya rumah orang kaya. Mobil butut. Aku cuma punya mobil butut kok, tapi Alphard. Gitu kan? Maaf ya, aku cuma bisa beli baju yang murah ini, padahal belinya di distro mahal, butik Di Singapura lagi dan Amerika. Nah, begitu. Siap. Tambahan lagi dari saya sebagai guru SMK yang mengajar di jurusan akuntansi, salah satunya di akuntansi ada salah satu istilah totos. Totos itu bermakna sebagai bangkrut. Kok aku dijabu ya? Terus? Jadi litotes ini kalian ingat sama sesuatu yang bangkrut, padahal tidak bangkrut. Ya, mungkin untuk menghindari pajak. Bisa aja. Oke, itu yang ketiga. Saya kira sudah sangat bisa mewakili ya. Yang keempat, selain litotes, yaitu hiperbol yang tadi disinggung. Ini yang sering banyak dipakai, dan kalau dalam soal sebenarnya paling mudah ya kalau mana gaya bahasa majas hiperbol ini. Segala sesuatu yang dilebih-lebihkan. Matamu seperti rembulan bercahaya, itu berlebihan karena nggak ada mata yang seperti itu. Wah, badanmu kekar seperti gunung, itu kan nggak ada. Gairahmu bergemuruh seperti lautan, itu nggak ada, dan nggak ada orang yang seperti bergairah kayak ombak. Kayak itu kan lebay banget. Tapi memang gaya bahasa hiperbola yang berlebih-lebihan ini banyak dipakai. Gunanya memang untuk menemukan atau mencapai keindahan dan menjadi unik. Jadi kalau hiperbol itu udah jelas lah, hiper. Dia ada orangnya hiper tuh hyperaktif. Lebih sangat banyak. Gitu aja ingat. Oke. Yang tadi kalau personifikasi itu personnya, kalau yang sekarang hiperbol, hypernya. Selain dari metafora, personifikasi, litotes, dan hiperbol, yang kelima yang ingin saya bagi dengan kalian adalah asosiasi. Kok udah tahu ya? Udah cerita di sana. Asosiasi ini adalah membandingkan dua objek yang berbeda.
siapa ya, nama perempuan lah. Yeni adalah perempuan cantik seperti halnya bunga desa. Faisal adalah seorang yang gagah berani sebagaimana serupa jawaranya di kota. Jadi asosiasi ini adalah membandingkan kamu dan adikmu bagai pinang dibelah dua. Seperti itu. Pinang gitu loh. Adik kakak kok bisa dibandingin sama pinang. Yang bedainnya sama hiperbola, Metafora. sama metafora adalah bahwa asosiasi ini harus menggunakan kata sambung. Kata sambung itu konjungsi. Dan banyak konjungsi seperti bagai, bak, laksana, serupa, seakan-akan, seolah-olah. Dia turun dari beca seolah-olah seorang putri yang turun dari kereta kencana. Asosiasi, bukan metafora. Karena metafora ia seteguh pangeran ketika mendatangi rumahku. Seteguh sifatnya aja, nggak perlu ia seperti teguhnya pangeran. Itu asosiasi. Nah, apakah kedua-duanya sama? Bisa jadi dalam satu fungsi sama. Bisa jadi, tinggal kita bedainnya itu kata konjungsinya. Kata kuncinya ada di sana. Oke. Lanjutnya yaitu anafora dan epifora. Saya kira itu disatukan aja ya, supaya mudah. Anafora dan epifora. Anafora harus ingat bahasa Arab pertama. Ana. Enggak juga. Maksudnya ana itu adalah diulang tapi dia di awal. Aku mencintaimu sepanjang hari. Aku mencintaimu sepenuh hati. Jadi di awal double kan? Aku mencintaimu-nya dipakai diulang-ulang. Dua larik yang berbeda berarti. Satu kalimat yang sama bisa. Satu larik yang berbeda bisa. Aku pergi karena kamu selalu melukaiku. Aku pergi karena kamu adalah musuh bagi ketenangan hatiku. Aku pergi karena kamu, itu diulang-ulang disebutlah anafora. Sebaliknya dengan epifora, dia di akhir yang diulangnya. Aku tidak bisa kemana-mana hari ini karena selalu tertuju padamu. Esok atau lusa aku tak tahu harus kemana karena aku selalu menujumu. Aku selalu menujumu asal di akhir diulang-ulang. Itulah epifora. Yang paling banyak itu sebenarnya di lirik lagu. Sering banget ada pengulangan lagu yang seperti alegori sama anafora dan epifora, lirik lagu yang sering dipakai. Dermaga bahtera rumah tangga, ya kan? Butiran debu gitu. Maksudnya Butiran debu enggak. Bahwa aku tersesat kan? Tapi ini enggak sesat. Kalian ketika kesulitan untuk membedakan anafora dan epifora, yang paling mudah adalah kalian ingat satu lagunya Maggie Z kalau nggak salah. Ketahuan umurnya ya. Aku bagaikan bukan kayak gitu. Mau makan Evi Tamala. Sesat lagi. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku. Maksudnya kalau anafora maunya anafora. Teringat padamunya itu yang di akhirnya jadi epifora. Oke. Terus bagaimana untuk kalau takut tertukar antara anafora dan epifora? Karena di dalam kelas saya selalu mengatakan seperti ini. Kalau kalian punya teman namanya Ana dan Epi, kira-kira yang duluan di absen yang mana? Ana dulu. Epi mah itu dia. Jadi kalau anafora dia pasti ada di awal, repetisinya ada di awal. Kalau epifora itu dia pasti ada di akhir. Apalagi Zevivora ya. Wah, itu udah gak bakal dipanggil kayaknya. Gak bakal diabsen. Zevivora di mana? Gak ada. Sip. Untuk kali ini yang terakhir, ya. Untuk kali ini di video ini yang terakhir adalah
Metonimia. metonimia. Metonimia atau metonomia. Nah, buat kalian kalau ingat majas Metonomia. Aduh. Metonimia. Udah mulai? Oke, sip. Metonimia, saya yang betul. Lanjut, ajar. Metonimia, gaya bahasa ini adalah gaya bahasa yang sebenarnya harusnya beriklan, artinya bersponsor. Nah, iya betul. Karena ini nyebutin merek. Kamu harus nyuci di rumahku pakai Rinso. Ternyata di rumahnya bukan Rinso, Daya. tapi Daya. Kamu pakai mobil kamu pakai Kijang saya di rumah. Kijang itu di sana padahal merek Ya. mobil. Nah, ini gaya bahasa yang artinya karena sering dipakai di masyarakat, akhirnya masyarakat udah gak peduli apakah itu merek atau segala macam. Ya udah deh pakai kompor Mas Pion di rumah. Padahal kompor gasnya apa mereknya gitu? Mas Pio. Ada loh. Metonimia. Enggak, yang paling sering itu mobil Kijang, Ya. kemudian Rinso, Ya. Sanyo, Sanyo. untuk mesin Ya. pompa, dan Aqua. Ya. Odol juga. Odol juga. Ya, maksudku begitu mereknya. Gimana penyair aja? Merek tuh banyak sih. Udah pakai C59 tuh. Maksa. C59. Maksa. Ya kan? Oke, kalau saya di dalam kelas sering sekali mengatakan karena yang paling sering muncul itu adalah merek mobil Kijang itu. Jadi saya mengatakan ke siswa-siswa saya untuk memudahkan mengingat apa yang dimaksud dengan metonimia adalah ingat M-nya. M itu merek, turunin metonimia, bawahnya ada merek apa? Merek mobil, yaitu Kijang itu. Kalau nenek saya mengatakan Kijang itu untuk Avanza, Innova, dan semuanya yang bentuknya kayak Kijang. Seperti itu. Jadi gampang kan belajar majas dan nemuin di soal-soal nanti ujian. Gitu aja ingat-ingat yang tadi. Pasti harus. Jamin deh bisa. Oke. Hanya beberapa dari sekian banyak, hanya beberapa yang kita bahas sekarang. Ya. Dan Banyak saya banget, yakin pasti kalian juga banyak yang ingin dibahas. Komen saja di Bawah ini. di bawah. Komen. Insya Allah nanti kita akan kolaborasi Aku jawab. lagi. Ya, kita akan kolaborasi lagi untuk menjawab apapun itu. Dan sekaligus memperkenalkan bahwa video ini adalah video pertama dari beberapa rangkaian video yang akan kita buat terkhusus berbicara tentang dunia sastra. Apapun itu, ya bahasa dan sastra Indonesia. Kalau kalian ingin bertanya kepada seorang penyair bukunya udah ada 4 ya, lebih. Kemudian ada novel juga, kemudian ada scriptwriter juga, Ya. dan drama juga. Buku nikah juga ada. Buku nikah juga ada. Oke, jadi sudah tidak available lagi. Oke, sekian. Saya yakin akan sangat ada manfaatnya. Terakhir di Subscribe ya. era kita yang lagi kayak gini, Oh, kita berdoa mudah-mudahan Indonesia aman, mudah-mudahan social distance, mudah-mudahan coronanya cepat pergi, dan mudah-mudahan kita terus dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, Askara di sini, dan saya Rejo. di kanal Guru Motovlog edisi spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.